Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 6 September 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Semua Indah pada Waktunya. Firman Tuhan terambil dalam Pengkhotbah pasal ketiga ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Allah. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menjalani pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih firman Tuhan yang kami baca dalam Pengkhotbah 3 ayat ke-11 memberikan sebuah pengajaran bahwa semuanya indah pada waktunya. Allah sudah mengerjakan semua perkara-perkara yang indah ke dalam hidup kami di dalam rancangannya yang sangat sempurna. Tinggal kami bagaimana belajar untuk menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Engkau di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, semua indah pada waktunya. Bagaimana kita mengatakan semua indah pada waktunya? Tuhan memberikan kepada kita sebuah kebenaran firman Allah bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalimat segala sesuatu berarti seluruh pengalaman hidup kita yang dialami juga oleh sahabat seperjalanan. Pengalaman-pengalaman hidup yang dialami oleh sahabat seperjalanan. Baik pengalaman yang baik maupun pengalaman yang buruk. Baik tatkala kita sehat, tatkala kita sakit, tatkala kita lancar, tatkala kita mengalami hambatan, tatkala kita hidup di dalam hidup yang terang benderang, namun juga saat-saat kita melewati lembah-lembah kekelaman sebagaimana pemazmur mengatakan. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan, segala sesuatu itu dibuat oleh Allah akan menjadi indah pada waktunya. Sahabat seperjalanan, tentu kita lebih memilih bahwa indah itu adalah sesuatu yang semuanya situasi yang baik. Situasi yang buruk bukanlah sesuatu yang indah. Namun sewaktu kita belajar bagaimana kehidupan Yesus yang dalam situasi baik, dalam situasi di ketinggian sebagai Allah berada di surga, itu situasi yang baik. Namun Allah memilih mengambil situasi yang buruk. Bagaimana Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia melewati masa-masa sulit yang luar biasa yang bernama Via Dolorosa. Sahabat seperjalanan, mungkin sahabat seperjalanan akan berkata, kami semua saat ini sedang mengalami Via Dolorosa. Via Dolorosa ekonomi yang semakin terpuruk. Via Dolorosa kesehatan yang penuh dengan sakit penyakit. Via Dolorosa masalah rumah tangga yang tak kunjung selesai, hubungan-hubungan yang retak, yang kemudian terpisah, bahkan sulit untuk direkatkan kembali di dalam keyakinan kita. Itulah yang disebut dengan situasi sulit. Namun tatkala Allah berkata bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bagaimana penjabarannya? Mari kita belajar bersama-sama. Kalau situasi yang buruk itu adalah juga sebuah kesempatan emas. Kesempatan emas untuk kita lebih dekat kepada Allah. Memahami bahwa kekuatan kita itu tidak akan sanggup melewati masa-masa sulit, dan Allah izinkan kesulitan demi kesulitan agar kita memandang kepada Allah, memohon pertolongan Tuhan, mengandalkan kuasa-Nya. Berdoa di dalam segala semua yang terbaik yang datang dari Allah. Itulah yang Alkitab katakan, itulah yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita. Kita meminta Allah hadir dalam kehidupan kita. Kita meminta Allah supaya Tuhan benar-benar hadir di dalam setiap langkah yang kita lewati. Sehingga situasi yang buruk, kesempatan kita dekat dengan Allah. Dan situasi yang buruk juga kesempatan kita untuk memberkati. Saat ini, uang Rp5.000 mungkin buat orang-orang tertentu seakan-akan Rp50.000. Karena orang yang sedang membutuhkan, orang yang sedang haus, maka air setetes saja menjadi sangat berguna untuk hidupnya.
Situasi yang buruk inilah kesempatan bagi Anda yang berkelebihan, bagi Anda yang dalam keadaan sehat, bagi Anda yang sedang dalam kelancaran. Inilah kesempatan yang indah untuk saling memberkati, saling menopang, saling menolong. Bagi Anda yang terpuruk pun tetap Anda bisa memberkati dengan iman yang kuat, tetap teguh, tetap mengandalkan Allah, tetap tidak bersungut-sungut, tetap yakin Allah hadir, Allah menolong. Maka sikap hidup yang seperti demikian akan memberkati orang lain yang hidupnya rapuh, yang putus asa, yang tidak punya semangat. Apalagi dalam situasi yang baik. Dalam situasi yang baik, di sanalah kesempatan kita untuk terus memperlengkapi diri, belajar lebih baik, berbisnis lancar, sehingga pada saat masa-masa baik itulah yang seperti firman Tuhan katakan, seperti semut di musim panas, dia kemudian mengumpulkan di lumbung-lumbung makanannya, bekerja dengan sungguh-sungguh. Sehingga waktu di masa-masa sulit, di sanalah kita bisa mencukupkan diri dan kita bisa memberkati orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tidak pernah ada perkara yang salah di dalam rancangan-rancangan Allah. Apapun pengalaman hidupmu, apapun kejadian yang terjadi dalam kehidupanmu, Allah tidak pernah merancangkan perkara-perkara yang salah. Semua peristiwa seburuk apapun ada dalam izin Tuhan. Namun kita berteriak kepada Allah, ya Tuhan, aku tidak mengerti apa maksud Engkau. Benarlah firman Tuhan katakan dalam Khotbah 3 ayat ke-11. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita tidak pernah akan mengerti. Kita tidak pernah akan mengerti karya Allah karena kita terbatas. Kita tidak bisa memahami pikiran Allah yang benar, baik, agung, dan suci dengan cara pikir kita semua. Namun satu perkara yang Allah janjikan, bahwa Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya, bahkan indah di setiap waktu. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita paham semua yang indah di dalam dunia ini satu hari kelak nanti akan digantikan berkali-kali lipat lebih indah, lebih mulia, lebih kaya, lebih mewah, lebih agung. Semua yang terbaik di dalam dunia ini Tuhan akan lipat gandakan suatu hari kelak nanti dengan keindahan. Karena Allah memberikan kekekalan sementara kita hidup dalam kesementaraan. Lalu apa yang buruk di dalam dunia ini satu hari kelak nanti pun kita tidak pernah akan mengalaminya. Kalau masa-masa sulit itu terjadi dalam kehidupan kita dan kita berkata, ya Tuhan, mana yang indah? Apakah benar semua itu indah pada waktunya? Kalau kita kemudian tetap berfokus kepada diri sendiri dan tidak mempercayai Allah yang memang Alkitab mengatakan manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, maka tugas kita yang paling utama belajar taat, percaya kepada Allah. Allah tidak pernah merancangkan yang buruk. Allah selalu merancangkan sebagaimana firman Tuhan katakan, Ia akan membuat indah segala sesuatu itu pada waktunya. Saat ini, kesulitan apapun dalam hidupmu, engkau berlutut, engkau bersujud di hadapan Allah, Tuhan akan cerahkan, Tuhan akan berikan penglihatan kepada engkau bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu ada rangkaian yang sempurna yang sudah Tuhan buat dalam setiap kehidupan pribadi sahabat seperjalanan, satu demi satu, yang pada akhirnya Tuhan akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Yang perlu kita percaya, yang perlu kita lakukan, bersandar. Apa yang kurang Tuhan bisa cukupkan, yang sakit Tuhan bisa sembuhkan, yang terhambat Tuhan bisa lancarkan. Namun kita mempercayakan semuanya kepada caranya Tuhan, waktunya Tuhan, dan kehendaknya Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, ajar kami untuk belajar mempercayai bahwa semua itu indah pada waktunya. Baik situasi yang buruk yang Tuhan izinkan, situasi baik yang tentu kami harapkan, semuanya tidak pernah ada yang salah dalam rancangan-Mu. Dan kami ingin belajar untuk melihat segala sesuatu dan belajar taat kepada Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberikan jalan keluar, yang memberikan topangan di atas segala sesuatunya. Mau berdoa Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berharap memohon sesuatu Tuhan akan kabulkan.
sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, percayakan hidupmu bahwa semua akan indah pada waktunya di dalam bimbingan, pertolongan, janji, berkat, penyertaan Allah yang tak berkesudahan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.